Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun anda berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Alfian di channel, tentunya masih membahas seputar tanaman pulau. Ini hari ini saya akan melakukan ini umbi bibit atau bibit umbi yang mengalami kerusakan seperti ini. Ya, mungkin dari sobat-sobat tani juga ada mempunyai kendala yang sama seperti ini. Nah, ini yang umbi besar pun sama seperti ini, banyak yang rusak. Ini nanti akan saya lakukan pembelahan, kemudian sekaligus membersihkan bekas luka ataupun umbi yang rusak. Terutama untuk umbi yang besar, ini akan saya jadikan coba umbi belah, membersihkan penyakit ataupun umbi yang busuk yang ada pada bibit umbi saya. Untuk bobot dari bibit umbi yang bisa dijadikan umbi belah itu yang paling ideal adalah yang kisaran 1 kiloan atau 1 kilo lebih. Itu kalau kita mentargetkan nanti dalam satu musim bisa panen umbi produksi di atas 1 kilo atau minimal 1 kilo sampai 2 kilo, itu untuk target saya dari umbi belah. Nah, kalau kita yang kita belah itu terlalu kecil, nanti susah untuk mencapai target umbi produksi. Kesambahannya kita menanam dari umbi setengah kiloan seperti ini. Nah, ini ada juga yang terkena kutu kebul seperti ini, namun ini tidak terlalu meresahkan, cukup disemprot dengan insek dan juga atau sabun cuci piring itu bisa juga. Sudah, insya Allah nanti sudah bisa mati atau sembuh. Yang cukup merepotkan adalah penyakit yang busuk umbi. Itu jika kita biarkan itu nanti akan menjalar dan menghabiskan bibit umbi, bahkan nanti akan menjalar kepada umbi yang baru, sehingga kita akan mengalami gagal panen. Nah, kalau yang kita belah adalah umbi yang kurang besar, itu nanti takutnya kita mentargetkan dalam satu musim panen umbi produk itu tidak akan bisa tercapai. Namun kalau umbi yang sebesar ini atau dalam kisaran 1 kiloan yang kita belah itu insya Allah nanti bisa tercapai target kita. Nah, untuk umbi yang sakit seperti ini kita belah, nanti kemudian itu bekas yang sakit atau bekas yang busuk kita buang. Namun kita lakukan dulu pembelahan dengan teknik pembelahan yang pernah seperti yang saya sebutkan di video yang sebelumnya, yaitu dengan cara membelah tepat di bagian mata tunasnya. Itu juga sekaligus untuk antisipasi supaya bibit umbi dia tidak tumbuh spora. Nah, kemudian nanti setelah kita lakukan pembelahan seperti ini, insya Allah dalam tempo sekitar 2 minggu sampai 3 minggu sudah mulai mengering dan akan tumbuh tunas baru di sekitar tunas yang lama. Namun dengan satu syarat, umbi yang kita belah adalah umbi yang sudah karantina, bukan umbi yang masih kadar airnya tinggi, karena akan rentan atau risiko mengalami pembusukan. Dan untuk umbi yang sudah mengalami pembusukan seperti ini, itu sebaiknya kita bersihkan, kita potong sampai betul-betul bersih dan hanya tersisa daging umbi yang betul-betul sehat. Nah, seperti ini kawan. Kalau ini bekas terkena cangkul itu tidak apa-apa, sudah mengering, tidak ada yang membusuk. Ini sudah bersih. Ini bekas luka, bekas potongan seperti ini, bisa kita taburi dengan abu kayu, ataupun kalau tidak kita taburi abu kayu itu bisa juga kita angin-anginkan
Nah kemudian untuk yang umbi kecil seperti ini setengah kiloan, ini tidak saya lakukan pembelahan, hanya saja ini akan saya buang bagian yang rusak ini, bersihkan, potong seperti tadi yang umbi yang saya belah. Namun ini tidak saya belah, cuma saya bersihkan atau saya potong bagian yang rusak. Nah seperti ini. Kemudian kita angin-anginkan juga. Ya ini kawan, hasil dari pembelahan umbi setelah 5 hari, 1 minggu. Setelah kurang lebih 1 minggu saya lakukan pembelahan atau pembersihan umbi-umbi yang rusak. Hasilnya seperti ini sudah mulai mengeras. Ini di bulan 9, pertengahan bulan 9. Ini sudah betul-betul kadar airnya sudah sedikit, jadi untuk proses pengeringan cukup berjalan cepat. Ini hanya saya letakkan di bawah, di teras, di bawah atap asbes seperti ini sudah mulai mengering. Nanti insya Allah setelah usia sekitar 3 minggu atau 1 bulan nanti akan tumbuh tunas baru di sekitar sini. Dan untuk umbi yang kecil yang setengah kiloan seperti ini hanya saya lakukan, nah ini saya potong bagian yang rusak, tidak saya belah. Ini saya kasih abu bakaran kayu, sementara yang ini tidak. Ada yang sebagian saya kasih abu, sebagian tidak saya kasih abu, tapi ini kelihatannya hasilnya kurang lebih sama-sama cepat mengering, tidak ada kendala, baik umbi yang kecil ataupun umbi yang jadikan umbi belah. Ini kemarin kerusakannya pembelahan umbi itu hasilnya cukup memuaskan. Ini ada kesempatan banyak umbi reject, sekalian saya buat uji coba untuk melakukan pembelahan umbi. Ini ada juga yang terpotong sampai sekian banyak. Ini umbinya rusak parah, hampir separuh terbuang. Ini juga ada sepertiga yang terbuang, tapi sudah tumbuh tunas semua. Ini yang kecil juga tinggal separuh. Ya semoga bisa bermanfaat sedikit berbagi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap semangat buat sobat-sobat tani porang di seluruh Nusantara. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan juga kesuksesan. Akhirnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.